Sejak lama, manusia bertanya-tanya, dari mana kita berasal? Apakah kita hasil ciptaan langsung Tuhan? Ataukah kita berkembang melalui proses evolusi jutaan tahun? Di satu sisi, sains menyatakan bahwa manusia modern berasal dari spesies Homo sapiens yang berevolusi dari nenek moyang mirip kera. Fosil-fosil manusia purba telah ditemukan di berbagai belahan dunia, menunjukkan perjalanan panjang evolusi manusia selama ratusan ribu tahun. Namun di sisi lain, agama, khususnya Islam, mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui proses evolusi. Adam adalah makhluk pertama yang diberi akal, ruh, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Lalu, bagaimana kita menyikapi dua pandangan ini? Apakah harus memilih salah satu dan menolak yang lain? Ataukah ada kemungkinan keduanya tidak benar-benar bertentangan, melainkan membicarakan dua makhluk yang berbeda? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat pun bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu." Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini sangat menarik. Malaikat tidak sedang membangkang, tapi mengungkap kekhawatiran. Mereka seperti berkata, "Ya Allah, makhluk seperti itu sudah ada dan membuat kerusakan. Kenapa Engkau menciptakan lagi makhluk yang akan melakukan hal yang sama?" Pertanyaannya, bagaimana malaikat bisa tahu? Bukankah Nabi Adam belum diciptakan saat itu? Sebagian ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, menyebut bahwa sebelum manusia, bumi telah dihuni oleh makhluk lain. Ada yang mengatakan itu adalah jin, karena mereka memang telah tinggal di bumi sebelum manusia dan sering disebut dalam Al-Quran. Tapi ada pula pendapat bahwa mungkin makhluk ini adalah manusia purba, makhluk biologis mirip manusia, namun belum memiliki akal dan tanggung jawab seperti Nabi Adam dan keturunannya. Malaikat melihat apa yang telah dilakukan makhluk-makhluk ini sebelumnya, merusak, menumpahkan darah, dan membuat kekacauan. Maka, ketika Allah berkata akan menciptakan khalifah baru, para malaikat khawatir hal yang sama akan terulang. Jadi bisa dikatakan, manusia purba ini hidup jauh sebelum penciptaan Nabi Adam. Dan kemungkinan juga ada kehidupan lain di antara sekat waktu tersebut. Berdasarkan beberapa penafsiran seperti Ibnu Katsir, jika ditelusuri melalui silsilah, Nabi Adam hidup sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan dalam ilmu sains, manusia purba hidup sekitar ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu, melalui beberapa tahap evolusinya. Menurut sains, manusia tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang evolusi dari Homo habilis, Homo erectus, hingga Homo sapiens. Fosil Homo sapiens tertua ditemukan di Afrika dan diperkirakan berusia sekitar 300.000 tahun. Sementara itu, Homo erectus yang dianggap nenek moyang kita hidup lebih dari 1 juta tahun lalu. Artinya, secara ilmiah, memang pernah ada makhluk mirip manusia sebelum manusia modern. Mereka hidup, berburu, bahkan membuat alat-alat batu, tapi tidak ada bukti mereka memiliki bahasa kompleks, agama, atau kesadaran moral seperti manusia sekarang.
Dalam ajaran Islam, Adam bukan sekadar makhluk biologis. Ia adalah manusia pertama yang diberi ruh oleh Allah, diberi pengetahuan langsung, diajarkan nama-nama benda, ditetapkan sebagai khalifah di bumi. Jadi, walau mungkin ada makhluk mirip manusia sebelum Adam secara fisik, namun Adam adalah titik awal dari manusia spiritual dan berakal, makhluk yang bisa berdoa, memilih jalan hidup, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, apakah mungkin manusia purba itu benar-benar ada? Ya, sangat mungkin. Tapi, mereka bukanlah Adam, bukan manusia seperti kita. Mereka adalah bagian dari kisah bumi sebelum peradaban manusia dimulai. Mereka memiliki genetik yang hampir sama dengan manusia. Namun, makhluk ini memiliki nalar yang jauh di bawah manusia. Semua pernyataan ini adalah teori semata. Semua kembali ke kepercayaan kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.